Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aina maqadal ghafilin wa nafa'a bi tadhkiratil mu'minin falam yastaghilu fid dunya wahdahu bal jama'u bainad dunya wad din wa 'arafu ma bi rabbih minal haqqi faqama qiyamas sadiqin ahmaduhu hamdal hamidin asta'inuhu wa astaghfiruhu fa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan nabiyyul mustafal amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bil ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kemana Ustaz? Dinas dia. Hadratan muhtaramin aizatal kiram, sesepuh bini sepuh, para alim, para ulama ingkang kula lan panjenengan sedaya estu-estu wantu-wantu barokah doa saha barokah ilmunipun. Wabil akhos panjenenganipun Romo Yai Supardi Muhammad Khairon, al akhos panjenenganipun Yai Abdul Rashid, al akhos Ustadz Rudi Hartono tadi yang membacakan ayat suci Al-Quran. Nama beliau itu Ustadz Rudi Hartono. Baru bergabung? Ya, baru. Beliau mau dinas dulu, bekam beliau nih. Kalau bapak-bapak nak pengen apa kelebihan darah, suruh keluarin beliau Pak, dibekam Pak, biar darahnya ada kelebihan. Jadi al-akhos panjenenganipun Ustaz Aib Saifullah, wabil khusus Sahibul Bait Bapak Kusnadi beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan selalu Allah jaga dalam kesehatan. Wabil akhos pengurus majelis Jumat bersolawat beserta jamaahnya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, kita sampai detik ini masih diberikan rahmat hidup oleh Allah. Sementara banyak saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, bahkan yang saat ini sudah tidak bersama kita di alam dunia ini. Sedangkan kita alhamdulillah masih diberikan umur panjang. Mudah-mudahan orang tua kita, mbah-mbah kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita, kalau meninggalnya dalam keadaan baik, ditambah kebaikannya di alam kuburnya. Kalau meninggal dalam keadaan yang kurang baik, mudah-mudahan diampuni segala khilafnya, diganti dengan kebaikan di alam kuburnya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah. Salah satu asbab, salah satu tujuan Allah itu memperpanjang umur hambanya adalah memberi kesempatan agar hambanya tersebut itu bertobat
beribadah, menghapus dosanya agar kelak meninggal dalam keadaan dosa itu sudah dihapus, meninggal dalam keadaan membawa amal baik yang disebut dengan husnul khotimah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wala tahtim alaina bisu'il khotimah. Itu doa yang kita selalu panjatkan. Ya Allah, mudah-mudahan kelak kita diwafatkan dalam keadaan yang baik. Dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan wafatnya kita, matinya kita jangan sampai meninggal mati dalam keadaan yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah Kanjeng Nabi dawuh, la takun sa'ah, la takun sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat, hatta yataqarruba zaman, sampai zaman itu terasa berlalu begitu cepat. Nah saat niki kan pun kados niku nggih Pak nggih, terasa luwih cepet napa mboten? Nggih kan? Orang kerasa wis beda maning, orang kerasa bayar angsuran maning. Nggak terasa sudah ketemu lagi di malam Sabtu. Perasaan baru kemarin lah di tempat siapa kemarin? Itu nggih? Nggih. Nggih. Tenggen Pak Handoko. Tidak terasa malam ini sudah ketemu lagi di tempat Pak Gus Nabi. Tidak terasa seperti itulah. Kata baginda Rasul, kata Kanjeng Nabi, tidak akan datang hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali zaman itu terasa berlalu begitu cepat. Dan sekarang sudah terasa, terbukti apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi sekarang sudah terbukti. Takung sanah kasyahri, berlalunya 1 tahun kayaknya cuman seperti 1 bulan Pak. Leres nopo leres? Perasaan biyen Pak, riyen nenggo wulan Ramadan, nenggo wulan puasa niku kayaknya suwi banget. Makanya pas datang kabar besok Ramadan, sebentar lagi bulan puasa, itu sudah berasa gegap gempitannya. Rame sudah di musola, di masjid-masjid sudah mulai mainan beduk, untuk pentongan beduk, karena memang terasa begitu lama ditunggu. Itu kayaknya dulu seperti itu, nggih Pak nggih. Lah sekarang nggak kerasa, baru kemarin puasa, sekarang sudah puasa lagi, sudah habis lebaran malah. Ini malah sudah habis nyembelih lagi. Nggak terasa Pak. Perasaan dulu ditunggu dangu sangat. Nggih, Pak Suasono nggih dangu rin nggih. Oh, siap. Siap, tangguh. Saat niki kerasane mboten dangu Pak, cepet niku. Sawer. Satset ini. Takun syahru wa syahru kal jum'ah, dan 1 bulan ini berlalu seperti selama 1 pekan. Cepet niat. Kayak tadi, kayaknya baru kemarin bayar angsuran, terus jatuh krempo lagi bayar angsuran. Kayak cuman seminggu. Wal jum'ah kal yaum, dan 1 pekan itu berlalu seperti 1 hari. Wal yaum kasa'ah, dan 1 hari itu berlalu seperti 1 jam. Nggak terasa, baru tadi perasaan pagi, sekarang sudah malam. Besok nggak terasa sudah bangun pagi lagi, sudah begawe lagi, sudah ke kantor lagi, sudah motong ayam lagi, nggih Pak Parjo nggih. Nggak terasa. Padahal baru tadi pagi nganter ayam, besok sudah nganter ayam lagi. Nggak terasa Pak Parjo. Motong ayam terus, nggak terasa. Makan lah. Lah itu memang sekarang sudah terbukti Pak. Sekarang sudah terbukti. Makanya
Kanjeng Nabi juga dawuh, la ya'ti alaikum zaman, tidak datang kepadamu suatu zaman illal ladzi ba'dahu syarrun min amsi, kecuali zaman tersebut lebih jelek daripada hari kemarin. Niku mesti bener dawuh Kanjeng Nabi, hari sekarang dunia ini mesti lebih jelek daripada hari yang kemarin. Dunia ini niki Pak, niku mesti lebih elek daripada yang lalu. Kalau datang suatu zaman, mesti zaman yang selanjutnya, zaman yang setelahnya itu lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Artinya jelek itu bukan kemudian orang tidak tahu teknologi, bukan. Teknologi memang semakin canggih, tapi orang terhadap agama, kenal agama itu semakin jauh. Leres napa leres? Betul. Riyen niku Pak, lari-lari zamane bapak-bapak tesih alit niku seneng banget nek ken dolan teng musola, teng langgar, teng masjid nek saben sore. Kimutan apa mboten? Ya, seneng banget niku. Lah sakniki lari-lari kan kados niku Pak, kinten-kinten luwih betah dolanan HP teng omah napa betah ngaji teng masjid. Nyontoh bapak ki. Makanya semakin hari mesti semakin jelek. Yang jelek bukan teknologinya, tapi semakin jauh dari agama, semakin jauh dari akhlak. Riyen nek bapak-bapak kimutan Pak zaman riyen boten nenten sing wani jagong nang dhuwur bantal. Nggih kan? Jagong nang dhuwur bantal boten wani. Nggih, wudunen ora ilok ngoten. Ora ilok ajan jagung nang dhuwur bantal ora ilok. Boten wani pian cah bocah-bocah riyen boten wantun niku jagong nang dhuwur bantal. Tapi nek sakniki kinten-kinten lari kula lan panjenengan sedaya dilarang jangan duduk di atas bantal. Niku jawabnya ala itu sopir-sopir travel tiap hari. Masuk. Gak masalah. Nggak jawab Bang. Zaman dulu jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya jauh. Nggak terbukti Ustadz Aib sampai sekarang jodoh jauh. Geser lah. Karena duduk depan pintu jodoh jauh Pak. Itu seneng banget duduk di depan pintu, akhirnya sampai sekarang jauh sama jodoh. Kasihan Pak, prihatin. Masa bertahun-tahun gak kate fungsi. Jomblo. Ini saat air duduk di depan pintu, rezekinya seret gitu kata orang dulu. Yaitu seperti itu. Orang dulu, orang tua kita, mbah-mbah kita mengajarkan akhlak dan adab dengan istilah-istilah yang begitu sederhana. Tapi anak-anak zaman dulu itu begitu patuh untuk melaksanakan perintah, melaksanakan akhlak, melaksanakan adab, menjaga akhlak, menjaga adab. Kalau sekarang semakin jauh. Makanya istimewa kalau misalkan masih ada kemudian di surau-surau, musola-musola, langgar-langgar, masjid-masjid masih banyak anak bermain, masih banyak anak-anak seneng datang ke masjid, mainan di masjid itu masih terasa istimewa. Nah, sekarang dolanan teng masjid malah di sentak-sentak ya, malah disentak-sentak kapok bahkan orang ke masjid. Jamaah rahimakumullah, sedikit membahas tentang fikih sholat, yaitu tentang rukun sholat. Di dalam rukun yang namanya rukun itu adalah perkara yang tidak boleh ditinggalkan saat kita melaksanakan ibadah apapun itu. Dalam konteks ini adalah sholat. Jadi rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat di dalam sholat itu makrunatan bitakbiratil ihrami. Salat niku niate makrunatan dan dibarengi
bi takbiratil ikhrami kelawan takbiratil ikhram. Jadi niat sholat niku Pak, rukun niat sholat itu niatnya berbarengan dengan takbiratul ikhram. Jadi lisane niku mengucapkan takbiratul ikhram Allahu Akbar, hatinya itu berniat untuk sholat. Sholat fardu niku wajib dalam hati ada qasdunnya, menyengaja niat. Aku niat sholat, takyin menyebutkan jenis sholatnya, sholat maghrib. Kemudian fardiyah, fardunya juga disebut. Tiga ini yang tidak boleh tidak disebut dalam hati waktu niat. Gampangnya Pak, kalimatnya itu aku sholat fardu maghrib, aku sholat fardu isya, aku sholat fardu subuh. Nah niku pas takbiratul ikhram wajib niku dalam hati ada seperti itu. Waktu takbiratul ikhram Allahu Akbar, waktu bar itu sudah selesai itu. Jangan rantil, tidak boleh rantil Allahu Akbar tapi belum niat. Nah, dalam mazhab Syafi'i tidak sah karena itu rukun. Rukunnya sholat yang pertama itu agak susah. Kira-kira ewat nopo gampil niat di dalam hati berbarengan dengan takbiratul ikhram Pak. Ewat nopo gampil? Ewat Pak. Karena tidak terbiasa. Lah coba bayangkan. Sekarang kan harus seperti ini. Allah, aku sholat fardu maghrib bar. Ngoten niku. Allah, aku sholat fardu isya bar. Tapi ampun kados niku, langkung malah Allah, aku sholat fardu isya bar. Oh, ini bubar sholat. Ini dalam hati, lisannya mengucapkan takbiratul ikhram, hatinya niat untuk sholat fardiyah yang dilaksanakan, ditentukan, ditakyin. Nah selama ini yang dinamakan dengan niat sebelum takbiratul ikhram jadinya apa itu? Yang biasa kulolan panjenengan sedaya sebelum takbiratul ikhram, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, atau imaman atau tidak imam tidak makmum lillahi ta'ala langsung. Sebelum takbiratul ihram kan kadang ngoten Mbak. Sebelum takbiratul ihram kan kadang usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati fardhul lillahi ta'ala. Lah itu niat yang itu apa? Kalau yang tadi disebut rukunnya niat harus di takbiratul ihram, itu niat yang disunahkan, itu mustahab. Itu talafut bin niat hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Agar apa? Agar memantapkan hati sebelum kita sholat, agar hati ini mantap. Karena diawali dulu dengan kita konsentrasi membaca lafaz usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Tapi itu bukan rukun. Itu bukan rukun Pak, itu baru yang sunnah. Yang rukun itu waktu takbiratul ikhram. Allah, aku sholat fardhu maghrib bar. Makanya di dalam mazhab Syafi'i takbiratul ihramnya orang-orang yang Syafi'iyah mesti panjang. Kenapa kok panjang dan lama? Karena berbarengan dengan niat. Kalau cepat tidak bisa Pak. Allahu Akbar. Kapan niatnya? Nggak bisa. Makanya takbiratul ihramnya panjang. Panjang itu bukan untuk gaya-gayaan. Panjang itu karena maksudnya hatinya sedang berniat. Dan cukup 3 tadi. Saya sholat fardu maghrib. Nggak usah nak pakai yang bahasa Arab Pak. Allah sholli fardhu maghrib salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kesuwen.
Kelamaan itu kalau tidak kecelitut-celitut tidak turun-turun tangan main terus. Lah payahnya jadi imam nanti. Ngapola ini tidak selesai takbirnya. Lah itu Pak, bapak-bapak kalau yang kemarin sholatnya, niatnya masih belum bersamaan dengan takbiratul ihram karena belum tersampaikan, maka hukumnya ma'fu, dimaafkan. Tapi besok subuh karena sudah ngaji malam ini, berarti mulai besok subuh sudah ikhtiar niat sholat subuh itu pakai niat yang bersamaan dengan takbiratul ihram. Tidak boleh tidak lagi Pak. Nek ndablek berarti tidak sah. Karena sudah dikasih tahu, ladinjuk tahu tapi ndablek, berarti secara syariat bukan hitung-hitungan pahala ini Pak. Karena kita di dunia itu hitungannya syariat. Syariat itu apa? Peraturan. Sholat itu ada peraturannya, wudhu ada peraturannya, puasa ada peraturannya, haji umroh ada peraturannya, kurban ada peraturannya, sholat juga ada peraturannya. Peraturan pertama yang tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat, an-niyat makrunatan bitakbiratil ihrami. Niat makrunatan dan dibarui bitakbiratil ihrami kelawan takbiratul ihram. Niku jadi bersamaan dengan takbiratul ihram. Sanggup apa mboten Pak? Insya Allah. Monggo sareng-sareng sami-sami nglampahi syariat sesuai dengan petunjuk dari para ulama. Karena ulama inilah yang disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itulah penerus pemahaman para nabi. Kita tidak ketemu kanjeng Nabi. Kalau kanjeng Nabi mengatakan sallu kama ra'aitamuni usolli, sholatlah seperti kamu melihat aku sholat, kita tidak lihat kanjeng Nabi sholat. Yang lihat kanjeng Nabi sholat sinten Pak? Sahabat. Berarti kalau itu diartikan letterlet secara harfiah saja, maka berarti kita sekarang tidak wajib sholat karena tidak lihat Nabi sholat. Tapi kan butuh takwil. Yang menakwil itu siapa? Ulama yang memahami ilmu para nabi, yang mewarisi pemahaman para nabi, itu namanya ulama. Makanya kita disebut dengan muridnya ulama. Muridnya nabi namanya sahabat, muridnya sahabat namanya tabi'in, muridnya tabi'in namanya mutabi'un tabi'in, muridnya mutabi'un tabi'in namanya tabi'un tabi'un tabi'in, dan terus ke bawah. Kita tidak ketemu dengan kanjeng Nabi, tidak ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan tabi'in, tidak ketemu dengan tabi'un tabi'in, tidak ketemu dengan tabi'un tabi'un tabi'in, ketemunya dengan guru-guru ngaji, kiai-kiai kita di sini, para ulama. Berarti kita itu muridnya ulama. Tidak bisa kalau kemudian langsung ke kanjeng Nabi konslet. Kalau kita langsung ke kanjeng Nabi, kita langsung kembali kepada Rasul, konslet lah. Yakin konslet. Karena gini logikanya, ada sutet masuk sampai ke rumah ini, itu ada kemudian saluran-saluran yang tidak langsung nyalur ke sutet. Kira-kira kalau ini langsung kabelnya disambung dari sutet masuk ke rumah ini, kebakar, meledak Pak. Makanya butuh tiang macam-macam ini untuk meredakan, bisa sampai ke sini ada dinamo. Lain tempat ulama bisa diterima di rumah ini lampunya dengan aman. Kalau langsung kita ngambil nyolokin ke sutetnya Pak, kemudian letup, meledak, itu. Hanya kita ngajinya ke ulama. Hanya ada tradisi ngaji kitab kuning, yang dikaji itu ya penjelasannya ulama, kitab kuning. Makaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun agunging samudra pangapunten. Kula akhiri wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.